Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Aryo. Dan kali ini gue mau coba ngobrol-ngobrol santai. Kemarin tanggal 26 Oktober, KYT India launching produk baru yaitu KYT KX1GP dan juga TT Revo. Ini kita mau bahas KYT TT Revo dulu. Karena berhubung helmnya belum rilis di Indonesia, gue mau coba ngobrol-ngobrol sama kalian gimana sih spesifikasinya helm ini gitu. Terus apa aja sih kira-kira hal baru yang dibawa dari KYT TT Revo ini. Dan yang terakhir adalah harganya. Kita coba estimasi berapa sih dia positioning price-nya atau harganya setelah nanti dirilis di Indonesia. Jadi kita bahas dari screenshot-screenshotnya aja ya. Pertama kita bahas dulu, kalau kita ngomongin TT Revo, kayaknya kurang lengkap kalau kita nggak ngomongin TT Course dulu. Di TT Course ini helm sport touring yang peminatnya banyak banget. Karena dari segi desainnya yang aerodinamis banget dan juga extreme desainnya itu tuh menjadi apa ya, hal yang baru di dunia perfilman saat helm TT Course itu rilis gitu ya. Jadi pas kayak TT Course-nya ini rilis, mereka tuh ibaratnya kayak suatu opsi atau pilihan bagi para riders, para bikers yang pengen merasain feel dari premium helmetnya KYT tapi dengan budget yang terbatas. Gue inget banget waktu pertama kali TT Course rilis itu, yang versi solid colornya itu dia dibanderol dengan harga sekitar kurang lebih 800 ribuan. Dan yang motif-motif grafisnya dan juga motif-motif pembalapnya itu di range harga 1 jutaan kalau nggak salah. Tapi karena peminatnya banyak, gitu, penjualannya juga bagus, gitu, dan sambutan para bikers itu luar biasa positif atas hadirnya KYT TT Course itu, akhirnya mau nggak mau mengakibatkan harganya kegoreng waktu itu. Itu sejarah singkatnya KYT TT Course. Lanjut kita bahas tentang si KYT TT Revo lagi. Kita balik ke tanggal 26 Oktober tadi. Nah, gue mau coba bahas beberapa poin-poin penting yang ditampilkan dalam demo videonya. Pertama, ini yang paling penting. Sebenarnya, mengikuti standarisasi zaman ya. Jadi KYT TT Revo yang rilis di India itu sudah dilengkapi dengan sertifikasi terbaru dari SEE 22.06. Jadi nanti kalaupun dia rilis di Indonesia, kemungkinan sertifikasinya akan berubah menjadi SNI, Standar Nasional Indonesia, dan juga tetap ECE 22.06. Kalau dari homologation ya, yang gue lihat di websitenya KYT, itu mereka sudah tidak dilengkapi dengan sertifikasi DOT. Terus shell-nya, ini juga yang menarik. Kalau KYT TT Course kan dia punya 2 shell. Nah, kalau di KYT TT Revo ini ada 3 shell size. Yang pertama itu yang kecil, itu dari size extra small sampai dengan small. Terus yang kedua ada size medium sampai dengan large L. Terus shell yang ketiga ini itu dari size XL sampai dengan double XL gitu. Terus bahannya sendiri apa? Bahan dari shell-nya itu. Nah, kalau yang gue lihat itu bahannya masih sama, dia itu bahannya advance thermoplastik. Kalau di video demonya dia disebutnya itu high-tech resin shell, tapi memang bahannya terbuat dari advance thermoplastic resin. Terus dia juga udah melalui wind tunnel testing. Jadi untuk mengetes aerodinamis dari shape helmetnya ini, dari visornya, dari si spoilernya, itu udah di testing juga di wind tunnel. Kalau di ventilationnya, dia tuh ada beberapa intake udara. Contohnya di mount fan-nya, nanti gue tampilin gimana. Di mount fan-nya masih sama ada. Terus di front head ventilation juga ada. Sama di side top ventilation ada 2 kiri kanan. Dan juga ada 4 buah lubang exhaust untuk mengeluarkan hawa panas dari helm KYT TT Revo ini. Jadi dia tuh exhaust-nya itu ada di bawah spoilernya, ada 4. Dan ventilation-nya juga di demonya dia sebutin sebagai superior aerodynamics and ventilation.
Kita move ke visornya. Nah, visornya ini kurang lebih sama dengan KYT-TT Course dari segi bentuknya gitu. Tapi yang membedakan adalah di KYT-TT Revo ini diklaimnya udah easy visor disassembly. Jadi itu dia mudah untuk dilepasnya. Gitu. Visornya itu outstanding field of vision, maksudnya itu apa? Visornya itu punya jarak pandang yang luas gitu loh. Contohnya di sini, di sisi horizontalnya itu ada 210 derajat angle view-nya. Gitu. Terus dari sisi vertikalnya itu ada 90 derajat vertical view. Terus yang tadi gue bilang, isi visor disassembly. Ratchetnya, kalau gue lihat dari video demonya, ini kurang lebih masih sama dengan KYT-TT Course. Ada 3 buah baut sebagai penyangganya. Terus ada aksen-aksen karbonnya gitu di ratchetnya gitu. Nah, Finlock-nya ini dia juga udah support dengan anti-fog system, khususnya untuk merek Finlock ukuran 70. Tapi 70-nya ini yang Max Vision. Jadi Finlock 70 itu ada 2, ada yang 70 biasa, ada yang 70 Max Vision. Nah, 70 Max Vision ini dia tuh cakupan Finlock-nya itu lebih lebar, gitu, lebih menutup lebih banyak area di visornya. Terus ini yang paling spesial menurut gua. Jadi ketika KYT-TT Course dipasangin lock system punya KYT R2R atau R2R, bayangin. Jadi di bagian tengahnya, di bagian center visornya, kalau KYT-TT Course kan dia masih semi visor lock ya. Kalau ini udah bener-beneran visor lock gitu. Jadi konsepnya kurang lebih sama dengan KYT R2R. Ketika dia posisi mengunci, ditekan sedikit aja, klik gitu. Nanti itu dia akan mengunci secara sempurna. Terus visornya juga udah anti scratch ya. Kita move ke dalamnya. Si KYT-TT Revo ini sama paddingnya juga udah bisa dilepas atau removable padding gitu. Terus dia juga sudah support wearable glasses gitu. Nah, yang keren ini tuh dibuat dari breathable fabric, pakai synthetic fiber. Ini tuh kurang lebih sama atau mirip dengan KYT R2R. Ini sih yang menarik perhatian gue juga. Apakah si inner paddingnya yang baru ini itu bisa menyaingi kenyamanan dari NHK Mark 1 gitu. Disebutnya tuh hydrocool textile. Tuh. Ininya juga chain guard-nya juga baru. Terus di bagian paddingnya itu ada semacam kulit sintetis ya. Terus udah dilengkapi juga dengan EQRS juga, dan ada logo KYT sama series TT Revo. Nah, ada nih garis Scotlight liners ya. Dia itu kalau kena cahaya dia bisa mengkilap gitu. Terus sama di bagian rubber disc-nya juga ini baru nih. Nah, harganya itu kalau kita lihat dari official websitenya KYT, itu di harga Rp8.500. Tapi kalau coba kita convert ke Indonesia rupiah, jadi kalau kita convert Rp8.500 itu sekitar 1.586.254. Ini kemungkinan nanti akan dibulatkan ya, mungkin ya. Bisa aja rilisnya tuh di 1599000 gitu, atau langsung dibulatin 16. Itu yang untuk varian solid colornya. Terus gue juga coba cari tahu nih untuk varian grafiknya tuh gimana. Ternyata harga yang ditampilkan di websitenya itu sama harganya Rp8.500 gitu. Jadi asumsi gue mereka menjual dengan harga yang sama, baik yang plain atau yang solid color ataupun yang grafik yang motif itu. Tapi kemungkinan, menurut gue sih kemungkinan ya di Indonesia itu akan dibedakan gitu. Jadi yang solid colornya itu di angka 1,6 sekian, yang grafisnya mungkin tembus ke angka 1,7 atau mentok-mentok 1,8. Yang motif pembalap kayak Leopard, Della Porta atau Joe Masia gitu. Atau Xavier Simeon, kebetulan dia juga kemarin ada di launchingnya di KYT India itu. Sebagai catatan, ini masih estimasi gitu. Harga pastinya berapa, ya nanti kita harus nunggu KYT-TT Revo ini rilis secara resmi dari KYT Indonesia gitu sih. Ini gue lebih ke arah merangkum informasi yang ada di internet
compile jadi satu video dan kalian tinggal nikmatin aja. Ya itu aja paling yang bisa gue sampaikan. Semoga nanti saat kayak KYT Revo-nya ini rilis, gue bisa punya atau enggak ada yang minjemin biar bisa kita bedah bareng-bareng, kita lihat dalamnya gimana, terus kita review apa aja paket penjualannya, terus juga kita bisa tes di jalan juga gimana sih fitmentnya dan feelingnya saat dipakai berkendara. Oke, gue rasa cukup dulu untuk video kali ini. Keep safety riding, tetap gunakan helm saat berkendara, dan kita ketemu lagi di next video. Gue Aryo, pamit, salam.